طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال أيضا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Segenap DKM Masjid Al-Ikhlas yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para orang tua kami, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para alim ulama yang sangat kami muliakan, yang sangat kami cintai nasihat-nasihatnya, arahan-arahannya, dan segenap jamaah sholat maghrib Masjid Al-Ikhlas, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama tentunya mari kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini Allah masih berikan kita kehidupan, kesehatan, keamanan, dan terpenting adalah keimanan, sehingga kita bisa menjawab seruan-seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya dengan menegakkan sholat maghrib dengan berjamaah. Semoga sholat yang baru saja kita tunaikan menjadi investasi kita terbaik di akhirat insya Allah. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya, serta pejuang-pejuang sunnah yang istiqomah, hingga kita semua termasuk di dalamnya, dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafa'atul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini menunggu datangnya sholat Isya, kita akan membahas tentang satu akhlak di antara akhlak yang terpenting ketika bertemu dengan momentum Rabiul Awal, yaitu al-istiqomah. Kita pernah singgung dulu bahwa istiqomah ini di dalam Al-Quran setidak-tidaknya terulang 10 kali. Dan akhlak istiqomah ini lahir dari sebuah kekuatan sidik, ikhlas, zuhud, yakin, ridho, syukur, sabar, akhirnya istiqomah. Kemudian mujahadah untuk mempertahankan akhlak dan sifat istiqomah itu, dan kemudian yang ke-10 adalah ihsan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat yang ke-112, fastaqim kama umirta. Maka istiqomahlah kamu Muhammad sebagaimana yang telah diperintahkan padamu. Wa man taba, dan bersama orang yang kembali maka bersamamu. Wala tadghaw, dan janganlah kamu melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Karena sesungguhnya Dia Allah itu terhadap apa-apa yang kamu kerjakan, Dia Maha melihat. Bapak Ibu sekalian, ayat ini pendek, tetapi ayat ini termasuk satu ayat di dalam surat Hud yang membuat Nabi bersabda, saya batni, rambutku dibuat beruban dikarenakan di suratil Hud wal waqi'ah wan naba wa takwir, yaitu surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat An-Naba, dan surat
at-takwir. Ya. Kemarin masih ada kaitannya. Ya. Ketika at-takwir itu identik dengan gerhana matahari, ya. Dan juga di dalamnya termasuk matahari dan bulan adalah merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mungkin banyak orang yang rambutnya dibuat beruban karena mikirin yang lain. Mikirin apa kira-kira Pak? Kehidupan. Ya. Sebetulnya kalau kita berbicara kehidupan, itu cuma ada dua. Ya. Dunia identik dengan 8 hal, akhirat identik dengan 3 hal. Jadi, maka ketika seseorang itu dia fokus pada dunia yang 8 hal dan mengesampingkan yang 3 hal, maka status keimanan kita bisa turun drastis menjadi orang-orang yang fasik, ya. Kharijina an ta'atillah. Dari mana dalilnya? Kita lihat surat At-Taubah ayat yang ke-24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Kata Rasulullah SAW, katakan wahai Muhammad, jika bapak-bapakmu, maksudnya adalah orang tua, abna'akum, anak-anakmu, wa ikhwanukum, saudara-saudaramu, wa azwajukum, pasangan-pasanganmu, wa ashiratukum, keluarga-keluargamu, wa amwalukum, harta yang kamu simpan, harta yang kamu miliki, harta yang kamu usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, serta wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal, villa, ya, rumah-rumah, kontrakan-kontrakan yang lebih kamu cintai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah memutuskan kamu hidupnya menjadi orang yang pada akhirnya diponten menjadi orang yang matinya muslim atau matinya beruban mikiri dunia tadi. Ya. Ya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah itu tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari sini dunia itu memang 8 tadi kesibukannya. Ya. Jadi kalau enggak sibuk orang tua, ya, sibuk ngurusin anak, sibuk ngurusin ini, yang akhirnya bisa jadi orang terpengkalai, terfitnah, akhirnya menjadikan Allah, Rasulnya, dan jihadnya menjadi perkara yang tidak diperhatikan. Karena apa? Karena kuncinya yang membuat dia tidak istiqomah, dia lupa tentang pemahaman rezeki. Ini rezeki itu memang harus kita bahas dengan tuntas. Ya. Sebenarnya kalau kita membaca Al-Quran, ya, Al-Quran kita jadikan panduan. Ya. Rezeki itu sebenarnya dalam Al-Quran itu standarnya 5 saja. 5. Ya, kalau kita paham yang 5 ini dalam Al-Quran, beres. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ketika kita menjadi seorang mukmin, yakinlah bahwa rezeki itu pasti akan mendatangi kita. Betul nggak Pak? Betul nggak? Dari mana dalilnya? Lihat surat Hud, surat 11 ayat 6. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ila akhirih. Dan tidaklah setiap yang bernyawa, yang melata, semua yang bergerak di muka bumi sudah dijamin rezekinya. Jadi rezeki sudah dijamin. Tapi kadang-kadang ketika orang tidak memahami tentang konsep rezeki menurut versi Al-Quran, bisa jadi kemudian orang itu dalam mendapatkan rezeki itu, dia akan melakukan bentuk penyimpangan-penyimpangan yang membuat nanti hisabnya di jalan Allah menjadi susah. Ya. Makanya kalau kita kembali kepada
sumber Islam dari tauhid, akhlak, fikih ini banyak ya. Nah, nanti suatu saat kita membahas yang paling sering dalam kehidupan kita adalah transaksi. Namanya fikih buyuk, fikih jual beli. Ya. Jadi bisa jadi dalam jual beli kita itu ada unsur riba. Dalam jual beli ini bisa jadi ada unsur horor. Dalam jual beli kita itu bisa jadi ada unsur ketidakjelasan dalam transaksi, ya. Akad-akadnya yang dengan ketidakjelasan itu maka masuk dalam kategori batil. Sehingga Allah katakan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antarodin minkum. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil kecuali melalui sebuah tijarah, transaksi, perniagaan. Yang intinya antarodin minkum, yaitu kalian saling ridho-meridhoi. Ya, makanya ini kalau dievaluasi panjang, nanti kita jadi nggak kembali ke pembahasan ini. Kita kembalikan lagi ke garis pertama Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi rezeki yang pertama ini harus kita jadikan konsep menurut Al-Quran itu sudah pasti. Ya. Nggak usah khawatir. Ya. Artinya ngengsot, nggak ngengsot, gerak, nggak gerak, rezeki pasti ada. Kemudian tingkatan yang kedua, rezeki itu dengan usaha. Tapi setiap usaha sudah ditakar oleh Allah. Dalilnya apa? Surat An-Najm ayat 32. Walaisal insanu illa ma sa'a. Dan manusia tidak akan mendapatkan kecuali yang dia usahakan. Makanya menjemput, bergerak. Ada orang yang mungkin kerja di perusahaan, gajinya cuma 60 juta. Ada yang kerja lembur, gajinya cuma 15 juta. Ada yang bekerja siang malam, gajinya cuma 2 juta. Tapi ketika kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan nahnu qasamna bainakum, kami yang telah membagi-bagi. Jadi rezeki yang tadi sesuai dengan ketetapan Allah itu, maka supaya meningkat Pak, derajatnya dari kedua menjadi ketiga, caranya gimana? Caranya supaya bertambah, yang sedikit menjadi bertambah, caranya dengan bersyukur. Ya, jadi tingkatan yang ketiga berarti bersyukur. Dalilnya apa? Surat Ibrahim ayat 7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan Allah telah memaklumkan, artinya sudah menjadi satu rumus, satu sunatullah. Jika kamu bersyukur, langsung ditambah. Sya, pakai huruf shin, bukan pakai huruf sin. Kalau syakartum bersyukur, tapi kalau sakartum mabuk. Makanya ada sakaratul maut, mabuk kematian. Maka jika kamu mabuk, rezekinya ditambah enggak? Enggak ditambah. Jadi la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kita bersyukur ditambah. Makanya dalam Islam itu Pak, 3 kalimat ini harus ada dalam hidup kita. Ya. Bapak kalau sehat kayak gini, bangkit dari duduk, dapat azan, isya, ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat inilah segala amal-amal soleh bisa kita kerjakan. Ini nikmat Allah. Kalau tiba-tiba maaf Bapak kesandung, ucapannya apa? Alhamdulillahi ala kulli halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi intinya adalah selalu mengucapkan kalimat tahmid. Kalau kita melihat saudara kita musibah, dalam hadis riwayat Imam Ahmad juga dikatakan alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kasirin mimman khalaqat tafdila. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku, terselamatkan dari musibah yang menimpamu, dan Allah telah memilih aku dari kebanyakan manusia mendapatkan nikmat darinya. Tapi kata pensarah hadis ini, kalau ada saudara kita kena musibah, jangan di depannya kita mengucapkan alhamdulillah. Nanti bisa jadi salah sangka.
Loh saya musibah kok malah alhamdulillah. Maksudnya kita ucapkan ngeremeng aja Pak. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bi. Mimma btalaka bi. Jadi kita diselamatkan. Itulah petunjuk. Jadi kita merasakan bahwa semua ini nanti rezeki ini ternyata bukan hanya dalam bentuk materi. Kan kita pernah bahas. Ya. Rezeki kata para ulama di dalam kitab tentang bab rezeki itu kan ada 4. Yang pertama materi yang paling rendah, yang kedua kesehatan, yang ketiga keamanan, yang keempat yang paling tinggi keimanan. Yang paling tinggi. Maka orang beriman itu dalam versi Al-Quran ketika dia ingin rezekinya bertambah, walaupun rezekinya cuma 60 juta, 40 juta, 2 juta, 100 ribu sekalipun kita mengucapkan Alhamdulillah. Nah, konsep yang keberapa sekarang Pak? 1, 2, 3. Yang keempat, ini kerjasama antara suami istri. Ya. Rezeki itu akan datang dengan cepat mengguyur kita kalau kita senantiasa menjaga diri untuk tidak berdosa. Karena dosa itu sebetulnya nahan rezeki. Jadi kalau diibaratkan bapaknya nyari rezeki itu naik Pajero kecepatannya berapa Pak kira-kira Pak kalau Pajero? 170. Istrinya ngerem. Karena istrinya ngaji tapi riba. Maka konsep yang keempat supaya rezeki itu datangnya besar sudah dijamin, bersungguh-sungguh usaha, kemudian selalu memuji Allah, bersyukur, keempatnya selalu beristighfar. Selalu memohon ampun. Itu Allah tegaskan langsung di dalam surat Nuh ayat 10-12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa ja'alnakum ila akhirih. Ya. Jadi kalau kalian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan turunkan rezeki itu seperti hujan deras. Dan Allah akan wa yumditkum memperbanyak harta. Enggak main-main langsung, hartanya berbanyak. Makanya ketika kita selalu menjaga kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berdosa, dan kita ingat Adam itu sudah bersenang-senang di surga. Kesalahannya apa Pak? Adam. Nah, mengikuti syahwat, wala taqraba hadhihi sajarah, dia malah mendekat. Akhirnya tergoda dan akhirnya Adam harus diturunkan ke dunia. Maka Adam kemudian memperbaiki dengan fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih innahu wal ghafurur rahim. Adam berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah kemudian bertobat, maka rezeki akan diberikan. Nah, konsep yang paling luar biasa ya. Kalau kita sudah semakin memiliki Allah ya, yakin dengan itu semua, maka konsep yang kelima adalah dengan menjaga stamina keimanan dan ketakwaan kita. Jadi ketakwaan ini harus kita jaga Pak. Karena apa? Nabi bersabda dalam satu hadis, Innal abda la yuhramur rizqa bidambi yusibahu. Sesungguhnya seorang hamba itu ditahan rezekinya, dihalangi rezekinya karena perbuatan dosa-dosanya. Maka dengan bertakwa itulah kemudian Allah menegaskan satu konsep yang jelas di dalam surat At-Tolaq ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Orangnya nampaknya biasa-biasa ya. Tapi haji alhamdulillah dipermudah, umroh dipermudah, anak-anaknya soleh-solehah, istrinya, rumah tangganya harmonis, semua itu menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat tampilannya ingat akhirat. Takwa. Dan
Allah menegaskan di dalam surat Al-A'raf. Ini kalau lima-limanya udah kita pegang. Ayat yang ke-96. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau sekiranya penduduk negeri, rumah tangga, masyarakat, semua beriman dan bertakwa kepada Allah, benar-benar kami bukakan keberkahan. Jadi semuanya menjadi ziyadatul khair. Rezekinya bisa jadi 500.000 sebulan. Rezekinya bisa jadi 1.000. Tapi ada rezeki yang lain yang Allah datangkan, mengejar. Nah ini yang harus kita yakini Bapak Ibu sekalian. Maka kalau ini, konsep rezeki ini kita sudah yakin, ya, maka beristiqomahlah. Istiqomahlah. Ya. Karena salah satu untuk mendapatkan kehidupan yang baik adalah merupakan buah dari istiqomah. Kita baru masuk ya. Istiqomah sebetulnya dia akar kata dari kata koma, berdiri. Kemudian mendapatkan ziyadah tambahan huruf alif sin ta. Ya. Kayak ghafaro, memohon ampun, dapat tambahan alif sin ta menjadi istighfar. Maka koma mendapatkan tambahan alif sin ta menjadi istaqoma, yastaqimu, istiqomah. Artinya orang yang tetap tegar. Apapun kondisinya, dia tetap tegar. Dia yakin. Takaran-takaran takdir itu yakin. Dia yakin usahanya apapun, tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi prioritas. Dia tidak mau Allah, Rasulnya dan jihad itu tergadaikan dengan urusan 8 tadi. Maka orang seperti ini, buah daripada istiqomah yang pertama, samrotul istiqomah min samrotil istiqomah, yaitu yang pertama, dia akan diberikan hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Pengen gak Pak hidupnya baik? Semua hidupnya baik ya. Semua hidupnya baik. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyahu hayatan thayyibah wa lanajziyahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, siapa yang beramal secara istiqomah, amal-amal baik, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman istiqomah. Persis kayak nasihatnya Nabi. Nabi didatangin oleh seorang Sufyan As-Saqafi. Ya Rasulullah, syariat Islam sudah banyak. Ada ini, ada itu, ada ini. Kulli qaulan. Katakan, ajarkan kepadaku satu kalimat. Yang dengan kalimat itu aku tidak perlu lagi belajar kepada yang lainnya. Maka kata Nabi, Qul amantu billah tsummas taqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Istiqomah. Karena apa? Karena orang istiqomah itu dijamin mendapatkan hayatan thayyibah. Jadi kami benar-benar akan jadikan kehidupannya itu baik. Walaupun mungkin secara fisik Pak, mungkin bisa jadi dia itu di penjara. Bisa jadi secara fisik kelihatannya dia rumahnya biasa-biasa, tapi hidupnya bahagia. Ada satu kisah menarik, ya, seorang ulama yang terkenal dengan ahli menafsirkan mimpi. Namanya Muhammad Ibnu Sirin. Muhammad Ibnu Sirin ini orang yang sangat warok, istiqomah. Dan dia memiliki satu keyakinan bahwa man dzalama dzulima. Siapa yang berbuat zalim, baik dalam bentuk lisan, dalam bentuk apapun ya. Ini hati-hati, kita sudah ada sosmed ini, salah ngetik jempol kita menzalimi orang akan dibalas. Dan ini perkataan daripada Muhammad Ibnu Sirin. Dia ceritanya bertransaksi. Transaksinya dalam bentuk konsinyasi ya, seperti Abdurrahman bin Auf. Dia membeli minyak samin itu sekitar 40.000 dinar. Jadi besar itu, 40.000 dinar ya. Ada yang mengatakan minyak wangi, ada yang mengatakan minyak samin ya. Ada yang lagi mengatakan madu. 40.000 dinar. 1 dinar sekarang berapa juta Pak? 1 dinar 9 juta lebih ya. Kalau ngitung nggak ketemu angkanya di kalkulator kali ya. 40.000 dinar.
Begitu barangnya tiba, dibuka tutupnya. Ternyata ada bangkai tikus. Ini, coba nih kalau orang nggak punya pemahaman takdir gimana nih? Aduh, gimana nih? Dia pengen komplain. Tapi kalau saya komplain, saya balikin barang, dia khawatir. Jangan-jangan Allah menguji saya, nanti pedagang itu dijual lagi. Disingkirin doang, sementara saya sudah tahu. Kalau saya jual, berarti saya menjual barang yang tidak sesuai dengan kualitas. Karena tercemari oleh bangkai tikus. Dia bingung. Sementara di hadis itu disebutkan, kalau ada suatu barang yang membeku, kalau ada bangkai, yang bagian itu dibuang. Tapi kalau barang itu cair, ada bangkai, maka hati-hatilah kata Rasulullah. Nah ini dipahami oleh Muhammad bin Sirin. Maka dia sholat, istikharah, dia ini bingung. Nah, ini musibah ini menimpaku 40 tahun yang lalu. Saya pernah berbicara kepada seorang pedagang yang mengalami kerugian. Saya mengatakan, engkau adalah laki-laki bangkrut. Perkataan itu saja. Itu sama Allah ditunaikan setelah berapa tahun? 40 tahun. Jadi makanya Pak, kalau bisa jadi ya, kita diberikan musibah oleh Allah itu mungkin akan diselesaikan dosanya di dunia. Karena Bani Israel ketika disuruh masuk ke Muqaddasah, ya, mereka tidak mau, sama Allah itu dilaknat, ya, dihilangkan dosanya, berputar-putar selama 40 tahun di satu tempat itu. Berputar-putar selama 40 tahun di situ. Nah ini Muhammad Ibn Sirin akhirnya begitu jatuh temponya datang, si pedagang datang, dan dia tidak nyumpahin nggak apa. Saya mengalami kebangkrutan, saya salah, ya. Saya belum bisa bayar, tapi saya berusaha untuk membayar. Maka si pihak penjual itu mengadukan ya, kepada pihak penguasa, dan Muhammad Ibn Sirin itu akhirnya dipenjara. Padahal dia muridnya Imam Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat Nabi, bukan Anas bin Malik yang generasi tabi'in, bukan. Anas bin Malik ini, bahkan Anas bin Malik itu dia meminta agar ketika dia nanti mati, yang menjadi imam sholatnya adalah Muhammad Ibn Sirin. Jadi Muhammad Ibn Sirin itu artinya menumpahkan semua, ya, dan dia dipenjara. Tukang sipirnya itu kasihan. Dia bilang gini, sudahlah imam, kalau malam datang kamu pulang aja ke rumahnya. Engkau orang baik. Engkau seh. Nanti begitu menjelang pagi balik lagi ke sini. Kita kerjasama. Apa kata Muhammad Ibn Sirin? Saya tidak mau bekerja sama dalam pengkhianatan. Ketika Anas bin Malik itu benar-benar meninggal, maka dia didatangin untuk ini. Dia mengatakan, kamu harus izin kepada pihak penguasa dan juga kepada penjual, karena saya tidak mau berkhianat. Jadi sampai sebegitunya orang menjaga Allah, Rasulnya, dan jihad. Jadi tak masuk dalam hal istiqomah itu. Walaupun dia harus membayar, berada di penjara, tapi dia merasa tenang. Karena ketidaktenangan adalah ketika dia melakukan pengkhianatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau sudah sampai kita membuat keluarga kita, masyarakat kita seperti ini Pak, insya Allah itu ada emas sekilo di jalan jatuh itu aman. Kalau sekarang kadang-kadang kan macam-macam ya. Orang datang ke masjid aja bisa jadi sendalnya hilang, ya kan? Kalau di Al-Ikhlas aman insya Allah. Ya. Jadi ini karena masyarakatnya masih sangat jauh, ya. Masih sangat jauh dengan kondisi istiqomah yang diinginkan di zaman sahabat. Jadi kehidupan yang baik adalah kehidupan ketika kita selalu mendahulukan Allah, Rasulnya, dan jihad, sehingga bapak-bapak kita dijadikan sebagai sarana untuk dicintai, berbakti karena Allah. Kemudian anak-anak kita didik karena Allah. Ketika kita menyekolahkan pun semua niatnya dalam rangka mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mulai berevaluasi. Ketika Allah memberikan nikmat kepada kita begitu lamanya kepada kita, apakah ketika kita menyekolahkan anak pernah terbersit? Kamu saya sekolahkan kuliah tinggi-tinggi supaya kamu gajinya gede. Ini harus diluruskan. Karena kebahagiaan tidak identik dengan gaji yang besar, tidak. Dan ingatlah ketika Allah itu menanyakan kepada kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai Pak Haji Naryo yang umurnya sudah Pak Haji Naryo,
Pak, lupa lagi. Pak Haji Eko umurnya sudah berapa Pak Haji? 73. Sudah kemana saja tangannya dipakai. Kedua matanya berapa ya. Jadi sampai dulu ada seorang tua yang ketika mau dicabut nyawanya, anaknya nangis, dia mengatakan dengan penuh raja ya, dengan penuh roja. Nah udah nggak usah khawatir, memang mati itu istirahat. Karena di tempat ini bapakmu sudah menghatamkan Quran 7.000 kali. Jadi perlu kita muhasabah Pak. Ya, jadi kalau orang udah kayak kita ini kan tidurnya sudah mulai nggak nyenyak kan? Nggak nyenyak. Masih tua untuk baca Quran. Jangan sampai udah perubahan semua kayak gini, kerjanya scroll HP mulu. Perlu evaluasi, baca Qurannya kita. Sudahkah kita? Kalau perlu kita bagaimana melihat mungkin dalam 7 hari kita bisa khatam. Kalau nggak punya kerjaan ngapain? Khatamkan Quran. Karena Quran ini adalah merupakan kebaikan-kebaikan. Satu hurufnya 10. Kalau dia membaca wayata tak falahu ajroini, dia membaca masih susah, pahalanya 2 kali lipat, 20 dan seterusnya. Gitu. Jadi istiqomah ini perlu kita tingkatkan. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, bahwa orang yang istiqomah itu dia akan diberikan as-sabat, keteguhan, kekokohan. Kan banyak orang itu musim kayak gini PHK sudah mencapai berapa puluh juta, pengangguran sekian. Maka matematika seorang yang beriman itu adalah innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah itu tetap akan memberikan rezeki tanpa hisab. Matematika langit itu harus tetap ada di dalam hati seorang beriman. Dia sabat Aladin. Sabat Aladin maksudnya patokan kita, apalagi kita sudah tua-tua. Ya. Kita tinggal nunggu mati saja. Ya. Memang kita semua tinggal nunggu mati. Ya. Maka harusnya kita mempersiapkan kematian kita ada di mana kira-kira. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan, mengokohkan. Sehingga digambarkan dalam surat Yasin. Ya. Surat Yasin ayat 21 sampai ayat 23. Kisah tentang tukang kayu. Siapa namanya? Habib An-Najjar. Habib An-Najjar ini seorang yang tinggalnya Aqsal Madinah, di ujung kota. Bisa jadi dia orang pinggiran. Rasul datang menyampaikan dakwah, ditolak. Dikuatkan dengan utusan kedua, ditolak. Dikuatkan dengan utusan ketiga, ditolak. Datanglah Habib. Ittabi'u man la yas'alukum ajro. Ikutilah orang yang mengajak kepada Allah yang tidak membutuhkan upah. Mereka hanya menginginkan engkau mendapatkan hidayah. Tapi Al-Habib ini, Al-Habib An-Najjar ini justru dengan dia mengungkapkan pembelaannya kepada para utusan Allah itu, dia malah dibunuh. Dibunuh. Tatkala dibunuh itu kemudian Allah memperlihatkan tempatnya di surga. Makanya dia mengatakan, ya laita qaumi, andai kata kaumku itu tahu. Orang yang mati syahid tidak menginginkan kecuali hidup lagi dan dibunuh lagi. Itulah Habib An-Najjar, itulah Abdullah Al-Khudafah As-Sahma. Jadi ketika dia dibunuh, dia langsung ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia pingin, nggak bisa, orang sudah mati nggak bisa hidup lagi. Tapi Allah sudah menegaskan dalam surat Ali Imran ayat 169, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Itu sama seperti Abdullah Al-Khudafah Al-Sahmah. Dia sekelompok pasukan besar yang diutus oleh Umar bin Khattab untuk berdakwah ke wilayah Romawi. Tapi tertangkap. Setelah tertangkap itu kemudian ditawarkan untuk murtad, ditawarkan dengan sebuah kepemimpinan Amr, kepemimpinan di satu wilayah, dan diancam dengan wajan besar diisi minyak. Kalau kamu tidak mau, kamu akan saya masukkan ke sini. Lalu dimasukkanlah satu persatu pasukannya itu anggota. Begitu dimasukin Pak, langsung tulangnya itu ngangkat ke atas, dagingnya langsung kering. Saking panasnya. Abdullah langsung menangis.
Kata kaisarnya, ini udah mulai takut nih. Apa kata Abdullah? Kenapa saya menangis? Karena demi Allah, kok nyawa saya cuma satu. Andaikan nyawa saya sebanyak rambut di kepalaku, aku akan memiliki satu ma'dzirah, satu hujah di hadapan Allah bahwa aku istiqomah untuk tetap hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut dengan neraka buatan yang kau siapkan. Begitu istiqomahnya, sabat ala-din. Sampai kemudian begitu kokoh keimanannya si Abdullah al-Khudafah ini, akhirnya sudah kalau begini, cium kepala saya, nanti saya bebasin. Tidak, kecuali saya cium kepalamu, tapi seluruh anak buahku juga dibebaskan. Dan akhirnya karena keteguhan itulah Pak, maka si Abdullah al-Khudafah ini pun akhirnya mencium kepala si kaisar dan kemudian dibebaskan semuanya. Umar bin Khattab kemudian di Madinah mengatakan, setiap mukmin sudah sepatutnya dia memuliakan, menghormati kedudukan Abdullah al-Khudafah dengan mencium keningnya. Dan di Arab itu kalau sudah dicium bagian sininya, itu sudah merupakan bentuk penghormatan, pemuliaan yang begitu tinggi. Dan itu Umar langsung mencium keningnya Abdullah al-Khudafah as-Sahmah. Karena apa? Karena sabat ala-din, dia kokoh. Makanya orang-orang beriman yang kokoh istiqomah itu adalah orang-orang yang sudah tuntas dengan masalah-masalah tadi. Takdir, rezeki, pemahamannya sudah tuntas. Maka apapun ujiannya, dia selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin dia akan tergoyah. Jangankan hanya dengan emas 1 kilo, jangankan hanya dengan jabatan menteri atau wamen, bahkan kerajaan-kerajaan yang ada di Romawi dan seluruh istana-istana Arab diberikan kepadaku agar aku meninggalkan agama ini, tidak mungkin aku tinggalkan. Itu namanya kalimat sabat. Ya. Makanya doa yang diajarkan Nabi, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala din. Ucapkan terus. Bayangkan bagaimana konsekuensi. Dan memang kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, ya dari saya. Ala kulli halin karena sudah isya. Ya. Berarti sudah habis waktunya. Nanti insya Allah kita sambung lagi tentang masalah istiqomah ini karena memang kita sudah tua-tua, mudah-mudahan tetap wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Karena kita kerjanya nunggu sholat, kita sholat. Ya. Nanti insya Allah ini hanya sekedar sebagai trigger saja. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis. Atau ada yang mau menyampaikan tambahan? Masih ada waktu nggak? Saya dari Yono, masih ada waktu? Ada yang ingin menambahkan? Silakan. Ya. Silakan Pak. Cukup. Cukup. Alhamdulillah. Jadi selalu kita sekarang bahasanya Alhamdulillah. Ya. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.